tim line up-nya. Ya, ini dari Vietnam. Masih dengan No, Mio, Ngogach, dan Duknam serta Jinard. Waduh, ini dimana kita tahu bahwa Jinard sendiri adalah sosok roamer yang kemarin sempat membungkam dan membekuk permainan dari Singapura juga. Bahkan dengan skor 1-1, otomatis mereka harus berbagi poin. Dan mereka juga harus bertemu kembali dengan rules yang sudah disediakan dari SEA Games ke-31 di Vietnam. Dan inilah dia, Singapura dari Seoul, JPL, Seilah, Reminiscence, dan juga Adamir. Hadirnya Adamir tentunya dan juga Seoul membawa kita sedikit bernostalgia ya. Dengan bagaimana mungkin kita melihat di beberapa MPL terutama untuk di Singapura itu sendiri. Dan inilah dia Seilah yang sempat mencuri banyak perhatian ketika ada di M3 World Championship. Dia sebagai mid lane bisa dibilang Games ke-31 Mobile Legends Bang Bang 2021 di Vietnam. Wow, tapi kalau kita dari draftnya memang bener banget sih ya kata Lim tadi itu. Kalau kita lihat dari Vietnam, mereka win conditionnya ada di mid game. Mereka memang harus end di mid game. Ketika mereka kalau misalnya nggak dapetin snowball early, itu bakal susah banget. Dan kita lihat aja di sini, kita masuk ke Land of Dawn untuk match yang pertama pada hari kedua. Dan ini bakal menjadi match penentuan siapa yang akan lolos ke. Cuman cara zoning Balmond itu memang berat sih. Uranus ketemu Balmond kayaknya bukan XP lane intinya di Eva Singapura itu Gear yang tidak bisa compete ya di sini itu. Iya, tidak bisa bermain dikarenakan kita tahu kewarganegaraan. Ya. Itu dia yang lumayan penting. Jadi fun fact-nya buat teman-teman ya, Gear itu adalah salah satu pemain asal Indonesia juga kebetulan. Cuma kebetulan karena dia kan lagi study di sana di Singapura, sekaligus menjadi pemain dari EVOS Singapura, makanya dia tidak bisa menjadi salah satu perwakilan juga dari Singapura itu sendiri. Seperti itu. Untuk di arah tengahnya, Mio harus berhati-hati di sini mana JPL udah bisa melakukan damage bersama juga dengan Seilah. Dan ini yang kita bahas loh. Vietnam dengan early game pressure yang mereka harus coba untuk mendapatkan mungkin celah-celah dari gameplay Singapura dan mendapatkan early game advantage. Tapi so far Singapura memang bagus banget dari lane manipulationnya bersama juga dengan cover ke arah jungle. Ini lebih menarik sih, bahkan kalau misalkan kita melihat ya, bahwa kalau nanti Hildanya ditaruh di bagian roamer, otomatis untuk pemilihan itemnya agak sedikit bingung. Jadi kalau misalkan di EXP lane, dia akan lebih bisa dioptimalkan untuk mendapatkan gold yang lebih stabil. Dan bahkan gak cuma itu, mungkin nantinya bakal secepat mungkin untuk mengamankan yang namanya Dominance Ice agar apa? Agar Soulnya tidak bisa semena-mena dalam melakukan sebuah zoning out. Dan mungkin ini akan menjadi sebuah setup turtle yang lebih manis lagi kalau seandainya mungkin ada satu one situation retribution juga yang mungkin akan didapatkan. No versus Reminiscence di depan sana dan bahkan diamankan begitu saja dengan retribution dan juga first blood sebagai bonusnya. Vietnam sebagai tim tuan rumah tentunya langsung memporak-porandakan early game yang sangat pasti. Dan bahkan kayaknya mereka nggak mau engage lebih karena ini slow effectnya udah terlalu berlebihan. Seilah benar-benar pergerakan dari seorang No, dan No mungkin harus tumbang dengan ledakan dari Transcendent One. Ini overturn, tidak ada target dan mungkin akan disengage aja 1-1. Wow, permainan yang sangat bagus ya awalnya dari Vietnam, di mana mereka bisa mengamankan objektif dengan yang tadi kita bahas, lethal counter, Demon Slayer dan juga retribution dari seorang Balmond. Tapi sedikit overcommit, di mana mereka udah dapat first blood, udah dapat turtle, mereka tuh ability reliant banget ya. Jadi itu one straight fight, kalau misalnya nggak dapat pushback. Ini kelihatan caster bahasa Inggris kelihatan kan? Kelihatan bahasa Inggris itu kelihatan. Saya harus delay dulu jadinya ya. Iya. Tapi kalau dari fight barusan ya, benar banget overcommit. Dan kalau kita lihat dari pergerakan temannya juga sedikit miskom mungkin ya. Jadi kayak pergerakan itu misah, ada yang maju, ya, bener. ada yang mundur. Kakuna balik ke tengah dari Mio, tiba-tiba Balmond dari Honya itu dia udah maju. Level gak sih? Tadi kan ketahan di level. Ya, dia ketahan level karena dia belum level 4. Dia belum level 4, belum punya yang overturn. Jadi ketika udah mendapatkan yang overturn, ternyata masih pada mencar kan. Otomatis targetnya gak bakal bisa optimal. Dan untuk saat ini Jinard mulai hadir juga, clear wave minion dengan cepat. Kali ini emang harus memainkan rotasi sih, karena lawannya adalah Rafaela. Mau gak mau, adu kontes dari segi rotasi akan sangat menguntungkan. Tapi sudah ada setup sepertinya camp di arah bottom lane, tapi di arah bagian top lane-nya Soul dalam ancaman mencoba untuk menghindari semua gerakan yang ada. Purify pun ready, tapi sepertinya tidak akan di overcommit. JPL bakal dikejarinya overturn, connect dan bakal mendapatkan satu dari item Kupa. Langsung hilang juga di arah bottom lane, namun platingan gold shield turretnya hilang. Adamir makan sangat banyak di sini. Dia bisa berhasil mendapatkan farmingnya ya. Dan di sini juga
sebenarnya mereka nggak lose too much, tapi Vietnam yang pastinya unggul nih di dalam posisi ini, di mana mereka berhasil mendapatkan 1-0 dan Papuan Kupanya pun yang berhasil mendapatkan killnya. Dengan ini mereka langsung bisa translate ke arah turtle-nya. Mari kita lihat Singapura coba untuk melakukan komitmen di dalam sini bersama juga dengan Holy Baptism-nya, tapi Vietnam ini dia. Mereka langsung belajar loh, adaptasinya itu cepet banget. Dari turtle pertama di mana mereka overcommit, udah ada sedikit miscom, this time beda banget. Mereka tahu kesalahan mereka, belajar dan overcome. Dan mereka langsung dapetin sebuah income yang sangat menguntungkan ya. Gak cuma dari satu turtle, tapi untuk saat ini lihat bagaimana Baitem Kupa menghentikan pergerakan dari Reminiscence. Dan dia sepertinya tidak akan bisa overcommit. Adamir walaupun sudah memiliki Blade of Despair akan memaksakan bottom lane, mungkin akan didapatkan dengan mudah. Langsung ada Thunderclap juga mengusir bagian teman-teman dari Singapura. Dan bahkan kali ini langsung ada pergerakan lagi, akankah kena lethal counter yang enggak, tapi ada ini overturn penutup dari Mio dan ada flame shot juga, namun sayangnya belum ada target yang optimal. Dan kali ini tidak ada turret yang hancur, turtle didapatkan, keuntungan sepertinya ada di tangan Vietnam. Yes, dan kalau membahas soal Vietnam ya, mereka nggak boleh nyaman sih dengan gerakan seperti ini. Mereka harus banget cari objektif turret mungkin, tapi di bottom lane. Adamir gak bisa kemana-mana, langsung bakal ditumbangkan dari seorang Genart. Di sana juga udah ada lethal counter yang dikeluarkan, namun tidak kena. Itu bakal killnya berarti diamankan sama Romer ya. Tapi balik lagi, kita lihat item di sini di mana Vietnam memiliki keunggulan 3 kill, tapi lihat goldnya loh, cuma 200 gold. Ini gak berbeda jauh, tapi di arah bottom lane Sayla dalam ancaman sepertinya. Langsung ada Black Shish juga, sprint pop out ke arah belakang, mundur, tapi JPL gak bakal bisa menyelamatkan dirinya. Mio harus tumbang, Jinar juga tumbang, tapi dua ditukarkan dua sepertinya di tempat yang berbeda. Soul juga harus hilang di bagian mid lane. Sepertinya ada sedikit pertikaian juga, tapi Reminiscence belum sempat untuk mendapatkan turret secara gratis. Ini jujur semakin berat untuk Vietnam sih. Dengan defense yang kuat banget dari teman-teman Singapura, mereka juga hero clear-nya banyak banget. Ada Beatrix, ada Lilia gitu kan. Ini benar-benar bisa untuk nge-clear, dan kita bisa lihat bottom turret bahkan gak hancur walaupun udah sekarat banget tadi. Dan ini menjadi keunggulan sebenarnya untuk Singapura malah. Ya malah hancur ya. Malah hancur bawahnya. Jadi ini ya Papuan Kupa yang udah diamankan untuk menang lane melawan Beatrix, bersama juga pastinya Siege mendapatkan pressure-nya. So far ini belum work ideal banget untuk Vietnam, tapi kita lihat di sini Singapura udah coba untuk melakukan counter setup di mana Genartnya bakal langsung belakangnya maju untuk ke JPL, tapi dengan Holy Healing-nya masih bisa kabur. Singapura coba untuk maju ke alam turtle dan steal bakal langsung dilakukan oleh seorang Reminiscence, dan mereka berhasil untuk langsung back away. Duknam di arah tengahnya. Nah ini Terpaksa Duknam, mundur. aku mau bahas soal Duknam sih. First item dia, Oracle. Ini jarang banget loh didapatkan sama beberapa pemain. Bahkan aku sempat bilang juga kalau Oracle ini adalah item booster, item tambahan. Jadi bukan item yang komposisinya paling utama, tapi seperti Duknam ingin bermain di rumput sedemikian rupa agar nantinya ketika ada Dominance Ice, efeknya itu tidak akan maksimal. Dan regen HP-nya akan mengurangi kalkulasi damage yang didapatkan dari teman-teman Singapura. Mungkin itu tujuannya, apalagi ini udah ada pergerakan ke bottom lane. Soul masih ditempelin begitu aja. Duknam benar-benar memberikan tekanan baik dari top lane atau bahkan bottom lane. Stacknya hampir penuh 6 di sana. Awas ada Power of Wildness, mungkin akan dihajar begitu saja. Soul benar-benar menahan dengan regen HP yang tinggi. Namun Duknam juga mengcounter hal tersebut dengan hadirnya Oracle dari first itemnya. Karena baik lagi mungkin untuk mengkontes Soul yang selesai dengan Dominance Ice. Top lane sudah selesai juga dengan turretnya. Tapi untuk saat ini Mio bakal coba untuk dikejar, namun tidak ada korban jiwa di bagian mid lane. Wah, ini sebenarnya menarik banget loh. Kalau kita lihat dari goldnya ya, 3 kill sudah diamankan, lebih daripada 3 kill lebih dibanding sama Singapura ya. Kalau Vietnam 6-3 skor lainnya, tapi lihat goldnya, Singapura yang unggul karena objective oriented gameplay yang mereka berhasil lakukan di arah early game. Bersama juga dengan steal yang tadi mantap banget. Udah on point dan bahkan ada Mirnya makan banyak ya kan. Apalagi dia bawa ke arah Weapon Master, jadi otomatis bakal nambah 15% dan nyaris banget Mio. Itu kena payungnya doang kayaknya, tapi masih bakal dikejar juga untuk Jinar. Dia overturn connect ke depan, tapi bukan target yang optimal dan bahkan dipaksa untuk turretnya dihancurkan. Jinar harus mundur ke belakang, sprint pop out. Ini bakal jadi informasi yang cukup berharga karena tidak ada battle spell lagi bagi seorang Jinar untuk saat ini. Dan sepertinya liar bottom lane juga 2 lawan 1 yang masih belum selesai. Bahkan ada invade jungle yang dilakukan. Dan lihat 4 orang sampai benar-benar menutup jalan dari purple buff agar tidak ada pencurian yang terjadi. No, bahkan kali ini gak sempat untuk menyelamatkan purple buffnya. Oke, ini tradingnya nggak bagus banget, dimana turret midnya juga udah hancur. Mungkin kalau membahas soal Oracle tadi nih Be ya. Dia sebenarnya komposisinya udah ada. Si Hilda dari Duknamnya dia main Oracle gitu kan. Tapi dominance-nya ternyata ditutup sama Balmond dari No. Tapi pertanyaannya kayak match up
Uranusnya ini selalu sama Hilda. Iya. Tidak adanya Balmon, jadi follow up yang datang pun itu Uranus nggak akan bisa mati kecuali kalau mati dari Balmon juga. Jadi harus berdua ya. Bertiga bahkan. Bertiga sama Jinard mungkin, atau bahkan sama Mio kali ya, biar bisa instant burst. Tapi untuk saat ini kayaknya bakal dalam ancaman untuk No-nya sendiri. Dan di belakang sana Reminiscence mencoba untuk memporak-porandakan proxy minion pun terjadi. Mio mungkin bakal ditargetkan by item Kupa. Belum ada target yang optimal, bahkan belum menggunakan We Are Angry karena masih cooldown di sana. Hingga overturn JPL masih bisa menghindar dan tidak ada korban jiwa. Satu source skill yang lumayan mahal sebenarnya di sini sudah dilontarkan dari teman-teman Vietnam. Dan di sini yang tadi kita baru saja bahas ya, mereka kayaknya kalau kirim 3 orang juga Soul masih bisa sustain. Di sini menang Reminiscence udah di arah depannya bakal langsung dibayar Kupa, tapi damage yang nggak cukup untuk take down seorang frontliner dari Singapura. Dan di sini itu dimana yang kita bahas mid game pressure-nya udah mulai diambil oleh Singapura. Ya udah mulai terasa bahkan. Power spike-nya udah ada sih soalnya. Soul basically unkillable bersama juga dengan Reminiscence. Dia itu bisa, itu killable ya sebenarnya dengan burst magic damage yang Vietnam memiliki. Tapi dengan holy healing seorang JPL, balik lagi. Ya balik lagi dah ya. Regen HP-nya terlalu tinggi, Duknem juga dalam ancaman untuk saat ini di belakang Soul. Hampir saja sayangnya masih ada flame shot. Dan bahkan untuk saat ini Jinard mungkin akan jadi target operasi yang selanjutnya. Belum ada lagi untuk mengcover ke arah Adamir, tapi Adamir hampir saja dengan Weskernya mampu untuk mendapatkan takedown ke arah No, tapi No masih bisa untuk mundur ke arah belakang juga, menghindari serangan dan cover yang dilakukan oleh teman-teman Singapura. Yang dilakukan Singapura ini sebenarnya mereka beneran full commit kepada turret ya berarti. Jadi mereka mainin objektif netralnya tuh nggak mau so far. Mungkin itu mereka mau nunggu sampai 12 menit ketika ada enhanced lord baru commit, atau memang gimana nih? Pick off mungkin. Pick off? Ya mengingat ada Rafaela juga untuk saat ini Thunderbelt bahkan. Mereka landingnya bagus banget sih sebenarnya, kayak dia fokus ke landingnya, yang penting 3 lane ini teratur banget. Dan kalau kita lihat kalau dari Vietnam sendiri dia stick up sih mainnya. Mereka berlima terus menerus dan akhirnya ya perang pun bisa dihindari terus jadinya sama Singapura. Ya, tapi masalah utamanya adalah apakah target operasinya akan optimal. Karena untuk saat ini lihat masih ada Dance of Blade dan masih bisa menghindari damage yang ada. Bakal dibalikan keadaannya, Jinard bakal dalam ancaman dan bahkan dari lethal counternya tidak korek sama sekali. Dan di arah belakang Soulnya mengincar ke arah seorang Popol Kupa. Down untuk Chan-nya di depan sana dan bakal menjadi satu target operasi yang cukup mahal. Karena untuk saat ini jadi 4 melawan 5 targetnya. Nggak bakal bisa fight dari Vietnam. Singapura akan mengamankan Lord mungkin untuk saat ini. Ingat, main damage source dari Vietnam itu adalah Ngo-Chan dengan Popon Kupanya, dimana Nyo sekarang di posisi kalau 5 masih ada sniper yang berhasil kena Adamir, sangat-sangat on point, dimana Duknem coba untuk relieve pressure buat teman-temannya, tapi akhirnya bakal langsung dipaksa untuk mundur, dipukul mundur oleh Singapura. 2 ditukar untuk 0 dan mereka lagi-lagi disiplin banget loh di sini. Mereka nggak mau mengambil Lordnya, nggak mau terlalu overcommit, tunggu laning dulu baru Lord in hands keluar, mereka langsung. Ya, ditambah dengan No-nya juga udah tumbang 14 detik tanpa No, otomatis tidak ada retribution. Jinard mengincar ke depan, Thunderclap, JPL dalam ancaman, ada Holy Heal, sempat untuk sedikit memberikan efek heal, namun ternyata killing spree tidak bisa dihindari lagi untuk Reminiscence dan bakal mengejar ke depan, namun tidak ada target operasi tambahan. Soul juga mengamankan purple buff out of nowhere. Dia pulang membawa buah tangan di sini. Ya, dan zoning outnya tadi memang ke arah Ngo-Chan walaupun udah di backup sama Mio, tapi ya udah mulai terasa nih impact dari Uranus yang udah mulai punya item, nggak bisa di burst, dia bisa lari lagi. Bahkan tadi zoning out 2 pemain dari Vietnam nggak bisa berbuat apa-apa dan akhirnya dapat purple buff malah. Ya, seperti yang Mirko bilang ya, unkillable di sini. Tidak bisa di kill kecuali mungkin di commit ya berlima ya, ditambah dengan lethal counter sebagai penutupnya. Nah, dari item nih. Oke, dia bermain dengan Demon Hunter Sword ya dari Popol dan Kupanya. Mungkin memang terlalu banyak hero-hero tanky yang menyebabkan Demon Hunter Sword ini menjadi item kedua. Namun jangan lupa nih, dia harus memperhatikan defense dia juga. Harus ada kayak mungkin satu backup lah paling enggak yang dilakukan ketika dikejar nanti. Immortal mungkin, atau temennya paling enggak yang nge-backup sih. Oke, take over sepertinya. Lordnya bakal coba untuk diamankan dan bahkan No dengan take over yang sangat manis, tapi untuk saat ini bakal dibalikan 1 demi 1. Duknem juga harus tumbang dan di arah belakang Adamir yang mengincar ke arah seorang Mio. Mio juga harus hilang, triple untuk Adamir dan mungkin akan ada No yang terjebak di ruang nostalgia. Soulnya bakal mencoba untuk mengejar, tapi untuk saat ini bakal gak dikasih pulang ke No gak bakal bisa dikasih pulang. Walaupun Lord sesaat lagi akan muncul, tapi lihat base turretnya sudah didapat dengan sangat amat cepat dan Lordnya ke arah atas. Dia cuek sama minionnya. Oh no, strike push begitu saja didapatkan. Ngo-Chan juga harus tumbang dan Singapura akan melanjut ke babak selanjutnya. Ini dia tiebreaker dengan hasil 1.